Saya berpesan. Masyarakat harus melihat bagaimana track recordnya. Pernah nggak calon pemimpin ini kemudian mempergunakan agama untuk memenangkan kepentingannya, untuk bisa memenangkan pemilihan umum? Termasuk juga itu yang menjadi pesan dari Menteri Agama. Pak Kiai melihatnya bagaimana? Apakah kemudian yang ditampilkan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo termasuk itu tergolong juga menggunakan agama sebagai alat untuk bisa memenangkan kepentingannya? Itu yang bedanya antara identitas politik dengan politik identitas. Identitas politik itu niscaya, tapi politik identitas itu dilarang. Artinya apa? Kita berpolitik menunjukkan identitas kita. Saya Muslim, saya rajin sholat, saya juga soleh atau taat dalam beragama. Itu sah-sah saja. Dan saya senang ngelihat Pak Ganjar menjadi iklan di adzan, itu saya senang. Tapi nggak tahu persoalan nanti melanggar aturan dari KPU itu lain lagi. Tapi sebagai insan saya nidai, saya senang ada yang membantu calon pemimpin kita atau pemimpin kita, calon pemimpin nasional itu mengiklankan bagaimana jadi muslim dan muslim yang baik, dia sholat. Itulah identitas dirinya. Yang saya tidak setuju adalah ketika dia mengatasnamakan agama Islam, kemudian dia menafikan, merendahkan, bahkan melarang dari agama lain untuk menjadi pemimpin nasional. Atau untuk kemenangan dirinya, orang yang berbeda dengan kita secara agama, ras dan suku itu kita nihilkan, kita hancurkan, kita rendahkan. Itu yang saya sebut dengan politik identitas. Tetapi orang menggunakan dirinya ya sebagai identitas politik nggak bisa dihindarkan, itu niscaya. Saya namanya Muslim, saya berpolitik untuk kepentingan nasional. Saya tunjukkan kalau saya ajaran Islam saya adalah rahmatan lil alamin, apa salahnya? Yang tidak boleh, kalau orang nggak milih saya, maka berarti dia kafir. Nah, berarti dia non-muslim, karena saya calonnya muslim. Itu yang disebut dengan politik identitas yang dilarang. Tapi menunjukkan kesalahan, saya pikir sah-sah saja. Baik, Bang Ade Armando tadi juga mungkin bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini bukan mengiklankan dirinya, tapi mengkampanyekan ajakan untuk sholat. Bang Ade. Ya, saya setuju dengan Pak Kiai Nafis ya. Nah, tadi Pak Kiai Nafis secara sangat jelas mengatakan MUI juga tidak keberatan kalau ada iklan yang menampilkan Pak Ganjar dalam sosok religius ya. Karena itu kan memang jelas iklan. Saya rasa MUI pun melihat itu. Kalau itu memang tidak ada masalah bahwa kan kalau orang itu sholat, orang itu misalnya berzakat ya, melakukan amal-amal ibadah yang diwajibkan misalnya di dalam Islam, maka kita bisa harapkan bahwa orang itu memang punya integritas yang baik lah. Begitu juga dengan seperti saya katakan tadi, yang paling bagus juga kalau sampai misalnya dalam iklan Pak Ganjar itu dia menampilkan sosok keberagaman dia, menghargai umat beragama lain, misalnya dengan hadir di acara ibadah umat Kristen atau memberi selamat pada saat Natal, misalnya hal-hal semacam itu. Itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat adil, fair, ditonjolkan dalam iklan-iklan politik semacam ini. Itu lazim dilakukan dimanapun kan ya, tidak ada sesuatu yang salah dengan itu. Begitu juga dengan kalau Pak Prabowo mau memperlihatkan sosok kereligiusan dia, atau Pak Anies misalnya ya menunjukkan juga sosok kereligiusan dia juga sholat, dia juga hadir di masjid dan seterusnya. Itu semua adalah hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak ada yang dilanggar di situ dan sebaiknya memang tidak dilarang hal semacam itu. Makanya saya tadi katakan di awal, kalau nanti atau ini mau dikembangkan, si pihak kampanyenya Pak Ganjar mau mengembangkan, bikin deh iklan-iklan yang menampilkan sosok religiusitas Pak Ganjar, tapi jangan di dalam azan ya. Yang saya persoalkan adalah azan itu kan azan itu sendiri adalah ajakan sholat ya, atau penanda bahwa sholat sudah tiba kan. Baik. Ya sudah, biarkanlah itu, nggak usah dipolitisasi, tidak usah ditunggangi dengan kepentingan apapun. Tampilkan saja orang-orang biasa untuk talent-talent biasa yang normal, yang menarik, yang tampak soleh untuk menjadi talent di dalam iklan-iklan tersebut. Janganlah bawa orang-orang yang tahun depan tuh akan maju dalam pertarungan presiden, itu yang buat saya bermasalah. Itu yang saya katakan sebagai kok rendah amat sih bentuk kampanyenya, nggak usah gitulah caranya. Baik, Bang Guntur Romli. Jadi saya setuju dengan Pak. Ya, silakan dilanjutkan Bang Ade. Silakan. Ya, saya mau bilang bahwa saya pikir makanya saya ketika ditanya
Gimana pendapat Anda, pendapat saya maksudnya, tentang sikap MUI? Saya pikir sikap MUI itu bersikap sesuai dengan otoritas mereka kan, ya. Tentu saja jawabannya adalah menganggap itu nggak masalah. Agak lucu kalau misalnya justru MUI bilang bahwa itu bermasalah, karena memang tidak bermasalah. Dan saya yakin Menteri Agama ketika dia mengatakan jangan pilih orang yang punya rekam jejak menggunakan agama sebagai dalam kepentingan politik, itu yang dia maksud tidak sampai ke tahap orang-orang seperti Pak Ganjar yang berusaha membangun sebuah image tentang dirinya. Dan kebetulan seperti tadi dikatakan Mas Guntur, kan Pak Ganjar itu bukan sekarang aja memang sesoleh itu, memang dia itu orangnya soleh, ya. Tapi memang kalau itu ditampilkan dalam azan itu problematik, dan saya bilang itu jadinya counterproduktif buat Pak Oke. Ganjar. Pak Ganjar tuh nggak salah. Yang jadi persoalan tim kampanyenya, dan Betul. satu lagi stasiun televisinya. Iya. Stasiun televisi RCTI MNC itu seharusnya sadar bahwa itu ada dalam aturan KPI larangan tersebut. Itu ada rujukannya di dalam undang-undang penyiaran. Bagaimana mungkin mereka tetap menyajikan iklan semacam itu? Kalau tim kampanye Pak Ganjar nggak ngeh kali ya ada aturan semacam itu, saya ngerti juga sih. Ya barangkali emang karena mereka nggak belajar. Kalau misalnya KPU sekarang bilang kita nggak bisa, atau Bawaslu mengatakan bahwa kami nggak bisa menegur itu karena masa kampanye belum tiba, ya itu wajar, memang itu semua wajar. Yang jadi paling masalah menurut saya, yang paling perlu dipermasalahkan adalah stasiun televisi yang menyiarkannya dan tim kampanye yang membuat, yang merancang, yang memasang iklan tersebut di dalam acara azan. Itu menurut Baik. saya yang jadi persoalan. Baik, Bang Guntur Romli, tim kampanye dari Pak Ganjar Pranowo disentil oleh Bang Ade Armando. Gimana? Kemudian juga disebutkan bahwa tampil di azan semacam itu malah jadi kontraproduktif, Bang Guntur Romli. Kami tidak tahu terkait dengan soal azan itu, tidak tahu menahu. Makanya kita sebut itu bukan bagian dari kampanye. Bukan kampanye politik, bukan kampanye capres, bukan kampanye pilpres. Itu kampanye pribadi Pak Ganjar untuk ngajak orang sholat. Jadi itu. Nah, jadi kalau memang persoalannya itu adalah televisi tersebut, ya silakan Anda protes ke sana. Tapi juga harus fair dong. Apakah Anda juga melihat ada stasiun televisi yang lain juga memproduksi hal yang sama? Kenapa hanya Pak Ganjar yang Anda kritik? Ya, itu kan pertanyaan di situ. Nah, kemudian juga saya lebih suka dan mendukung ya pernyataan Kiai Kholil Nafis tadi yang membedakan antara politik identitas dan identitas politik seseorang. Ya itulah hak pribadi seseorang untuk mengekspresikan, menampakkan bahwa dia memiliki nilai-nilai akar, nilai agama, nilai suku, nilai budaya, yang itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita tegaskan bahwa soal azan Pak Ganjar itu kita tidak mau tahu menahu ya, soal bukan bagian dari tim kampanye, bukan dari tim partai politik, kami tidak tahu menahu soal terkait itu. Jadi jangan ditarik ini ke persoalan politik, ke persoalan kampanye. Makanya saya lihat dong rekam jejaknya Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar itu mendadak soleh gitu kan? Apakah mendadak rajin sholat ya? Dan makanya di sekitar dilihat, kalau rekam jejaknya seperti itu, bisa Anda mempertanyakan soal ini kaitan dengan kampanye, mau menjelang pilpres, tiba-tiba muncul di azan. Nah, itu kan bisa make sense soal itu. Tapi selama ini kalau memang kehidupannya dia seperti itu, dan kan kita sebutkan tadi bahwa tim kampanye tidak pernah tahu menahu soal-soal itu, ya itu bagian dari katakan hak pribadi seorang Ganjar Pranowo yang ingin mengekspresikan kecintaannya terhadap agamanya. Dan juga kita melihat Mas Ganjar itu tidak menjadi persoalan meskipun dia rajin sholat, dia seorang muslim yang baik, tapi tetap seorang pemimpin yang inklusif. Dia juga datang ke gereja, ngobrol dengan ke pura, ke wihara. Jadi kadang-kadang banyak tuduhan bahwa orang yang katakanlah toleran, kemudian juga yang mutawasid, orang yang moderat, dianggap juga tidak terlalu kuat dalam nilai-nilai keagamanya, dan terbukti kepada Pak Ganjar itu salah. Dan juga yang perlu diingat bahwa Capres PDI Perjuangan sejak 2014, 2019 selalu dituduh dengan fitnah yang macam-macam. Pak Jokowi disebut dengan PKI lah, kemudian disebut dengan non-muslim, agamanya habertus, yang mungkin karena waktu itu Pak Jokowi belum mau menonjolkan identitas keislamannya. Dan ini yang sekarang kita lihat Pak Ganjar tidak menerima tuduhan-tuduhan seperti itu, karena memang perjalanan hidup Pak Ganjar ya penuh dengan ritual-ritual religiusitas yang ditampakkan ya bersama wakilnya, kalau di Jawa Tengah bersama Gus Yassin gitu, Mbak.
Baik Pak Guntur Romli, tadi kalau ngomong soal tuduhan saya juga jadi teringat. Nah ini juga mengingatkan saya kepada pendapat sebagai masyarakat. Tampilnya Pak Ganjar kemudian di tayangan azan ini adalah upaya untuk bisa menghapus beberapa pernyataan yang lalu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini menyukai film dewasa. Bagaimana Pak Guntur Romli? Oh itu tidak ada hubungannya Mbak. Itu soal terkait itu kan bahwa Mas Ganjar itu ya dia sangat religius, dia seorang muslim yang taat itu sudah terekam jelas dengan perjalanan hidupnya dan itu juga tidak bisa katakanlah hanya untuk membantah segala sesuatu yang bersikap negatif. Ini kan terkait tema yang berbeda menurut saya itu ya. Jadi bukan untuk menghapus image seperti itu ya Bang Guntur Romli ya? Kami hanya memastikan saja karena ini juga beredar di kalangan masyarakat. Hal itu tidak ada. Ya memang ini bagian dari syiar lah ya untuk ngajak orang yang sholat itu dalam bentuk azan, saya kira itu tidak masalah gitu kan. Baik, penutup juga mungkin dari Pak Kiai mengenai hal ini. Iya, saya sebagai tadi dai berharap juga calon yang lain juga begitu. Yang punya identitas muslim, tunjukkan kemuslimannya. Nanti mau ada kandidat dari non-muslim, tunjukkan sebagai non-muslim, nggak usah ditutup-tutupin. Sehingga masyarakat tahu tentang dirinya. Cuma saya bercanda saja ketika Pak Ganjar itu wudhu, kok nggak diangkat. Kebiasaannya orang kalau mau sholat itu kan buka dulu begini nih, biar nggak basah. Ini kelihatan punya Pak Ganjar nggak sampai dibuka. Ini kayaknya tim kreatifnya kurang bagus juga. Kurang detail berarti. Kurang detail. Saya lupa mengingatkan. Nah, saya ingat aja. Ini nanti tuh basah kuyup kalau terusin tuh wudhunya Pak Ganjar. Cuma setelah itu memang dipotong langsung pergi sholat tuh ya. Ini bercanda aja ini. Bang Ade, saya dengar ketawanya juga paling kencang. Silakan Bang Ade, mungkin terakhir juga. Wajah Kiai. Tim kreatifnya kurang pinter kayaknya. Ya mungkin terakhir Bang Ade singkat-singkat ya. Itu masih membasuh wajah Kiai. Bukan yang lengan. Kalau lengan udah digulung sepertinya itu. Tapi biasanya itu mulai buka wajah itu udah gitu duluan tuh Mas Guntur. Jadi nah biasanya udah dari awal itu bukan pas di tengah karena tangan sudah basah berikutnya itu. Enggak, itu menurut saya. Iya. Menurut saya menunjukkan bahwa ini sebetulnya enggak sesuatu yang disetting ya. Cuman tim kreatifnya itu kerjanya nggak beres seperti kata Kiai Nafis tadi. Baik Bang Ade. Jadi itu saya jangan membuat spekulasi yang tidak tahu ya menurut saya itu kan. Ya. Kita saja juga nggak tahu tuh penjelasan spekulasi kayak gitu, nggak perlu lah kayak gitu. Baik, Bang Ade terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Guntur Romli juga terima kasih sudah memberikan keterangan mengenai hal ini. Pak Kiai juga terima kasih sudah mengedukasi masyarakat juga. Terima kasih. Ya, kita akan tunggu nanti bagaimana kemudian hasil dari penelusuran dari pihak KPI. Kita nanti masih akan membawa Anda bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.